Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli warfa'li qadri bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Ya Rabbil. Duhai Allah, saksikan bahwa ibu-ibu bersyukur kepadamu. Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Semoga dengan ucapan alhamdulillah, syukur yang sangat sedikit ini Engkau tetap mengistiqomahkan keislaman, keimanan dan keihsanan sampai kami kembali kepada dirimu ya Allah. Semoga yang mengucapkan alhamdulillah pada hari ini ya Allah, Engkau luaskan rizki lahiriah batiniyahnya, Engkau sehatkan lahiriah batiniyahnya, Engkau jadikan orang yang taat kepadamu dan anak-anak keturunannya menjadi anak-anak keturunan yang soleh dan solihah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah selalu limpah curahkan kepada yang kita cintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah 2 bulan kira-kira ya kita tidak berjumpa. Alhamdulillah Allah takdirkan kembali kita berjumpa untuk di majelis ta'lim. Alhamdulillah rabbil alamin. Tadinya mau bawa kitab, cuma pesan dari Umi sampaikan salam kepada ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon maaf Uminya tidak bisa hadir, kata Umi. Ya. Kemudian yang kedua pesan beliau adalah nasihat saja dulu, nggak usah masuk kitabnya minggu depan, insya Allah. Baik, kami akan meneruskan apa yang kemarin pembukaan kita bareng-bareng. Pada datang nggak pembukaan? Insya Allah. Alhamdulillah. Masih ingat apa udah lupa? Insya Allah masih ingat ya. Ya. Jadi dikisahkan bahwasanya Syekh Zakaria Al-Ansari. Siapa? Syekh Zakaria Al-Ansari rahmatullah alaihi wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Beliau itu adalah Syekhul Islam yang sangat mendalam keilmuannya di dalam agama Islam. Sangat faham. Syekh Zakaria Al-Ansari juga sangat sering berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Baik dalam keadaan tertidur, dalam mimpinya, maupun dalam keadaan terjaga. Manaman au yaqzatan. Padahal sudah jauh zamannya, tapi beliau sering ketemu dengan Rasulullah SAW. Ada satu perkara di mana dirinya menyebabkan tidak dapat berjumpa dengan Rasul lagi. Ya, biasanya hampir tiap hari ketemu, tapi ini dia lewati hari demi hari kok nggak ketemu. Ada masalah nih sepertinya. Ya, sehari terlewat, 2 hari terlewat, sampai 3 kali Jumat, artinya 3 minggu enggak ketemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Semakin hari semakin dirinya enggak mau makan,
karena siksaan bagi orang yang paling berat adalah ketika tidak berjumpa dengan yang dicintainya. Betul enggak? Ya, Syekh Zakaria Al-Ansari sangat cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW sampai tiap hari bisa ketemu. Ini 3 minggu nggak ketemu. Akhirnya begitu mendalam sedihnya sampai setiap kali menangis terseduh-seduh, sampai tidur pun sambil nangis gitu. Ya, setelah 3 minggu itu maka dalam mimpinya Syekh Zakaria ditemui seseorang, dan orang itu berkata, "Wahai Zakaria, jikalau engkau ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, maka ucapkanlah 3 perkataan ini." Diajarkan oleh orang itu. Ya wallahu a'lam, tidak dikisahkan siapa orangnya. Apa yang pertama? Yang pertama, bacalah sebelum engkau tertidur, ana fi jahika ya Rasulullah. Ana fi jahika ya Rasulullah. Aku berada di bawah ketinggian derajatmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya itu, aku berada di bawah ketinggian derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibaca berapa? Mi'ah wa sittata asyarata, 116 kali dibacanya. Thumma qulta, kemudian kau katakan juga, alhamdulillah, terima kasih, jazakumullah khairan. Ya. Kau katakan pula, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, mi'ah wa sittata asyara marrah. Sama, 116 kali. Jadi sambil gogoleran mau tidur, enggak pegang HP, tapi zikir itu, ya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu, semoga salam, alaika, atasmu, ya. Ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, wa rahmatullahi, dan semoga rahmat Allah, wa barakatuh, dan keberkahan dari Allah. Mengucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW 116 kali, begitu ucapan salamnya. Tsumma qulta, kemudian kau katakan pula wahai Zakaria sebelum engkau tertidur, as-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Daqat hilati adrikni. Apa? Daqat hilati adrikni. Ya. Daqat hilati adrikni. As-salatu, semoga salawat, wassalamu, dan salam, alaika, atasmu, ya sayyidi, wahai pemimpinku, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daqat hilati, sungguh telah habis solusiku, dan gak nemuin lagi jalan keluar. Habis solusiku, sungguh telah habis solusiku. Daqat hilati, sungguh telah habis solusiku. Adrikni, ajak kami, ya, ajak aku ya Rasul. Maksudnya apa? Minta disyafaati oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Daqat hilati adrikni. Udah bingung sholat enggak khusyuk-khusyuk, ya. Zikir pengen dipuji orang, ngaji ya begitu juga.
Terus amalan apa yang bisa kami persembahkan di hadapan Allah? Kami nggak tahu lagi, udah habis solusinya bagi baginda Rasul. Tahajud dia malas, megangin HP mulu, Quran nggak dipegang-pegang. Betul nggak? La ilaha illallah. Lebih cinta sama HP daripada Al-Quran. Kami udah kehabisan solusi, maka berikan syafaat kepada kami. Maksudnya itu, ya. Kalau kau baca ini, pasti kau berjumpa lagi dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian esokan malamnya dibaca zikir itu sebelum tidur oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Setelah dibaca ana fi jahika ya Rasulullah 116 kali, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh 116 kali, As-salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah daqat hilati adrikni 116 kali, baru tertidur. Nah, pada saat tertidur barulah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika berjumpa setelah 3 minggu nggak ketemu, saking rindunya bukan hanya dipeluk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi bahkan diciumi dari ujung rambut sampai ujung kakinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya, apa yang menghalangimu untuk menjumpaiku ya Rasulullah? Kata Syekh Zakaria Al-Ansari, kenapa kita tidak bisa berjumpa seperti yang lalu-lalu? Apa yang menghalangiku untuk berjumpa denganmu ya Rasulullah? Kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathu umurin ya Zakaria." Ada 3 perkara yang menghalangi engkau berjumpa dengan aku wahai Zakaria. Ada berapa? Ada 3 hal. Karena 3 hal ini tercegah perjumpaan itu. Nggak ketemu-ketemu tuh karena itu. Apa ya Rasul 3 perkara itu? Yang pertama, ketahuilah semenjak engkau diberikan gelar Syekhul Islam oleh masyarakat, kau lebarkan imamahmu. Apa itu imamah? Udang-udang yang dilibet-libet di sini nih, kayak habaib, kiai suka pakai pada, ya. Ini sorban yang dilipat-lipat di kepala, namanya imamah, udang-udang. Sampai imamahmu itu lebih besar daripada pundakmu. Ini pundaknya di sini, imamahnya lebih gede lagi. Gede enggak tuh imamah? Ya Rasulullah, jika itu menghalangi perjumpaanku denganmu, maka sungguh saat ini dan selamanya aku tidak akan pakai lagi itu imamah. Sampai bilang begitu, ya. Kemudian baginda Rasulullah SAW bersabda kepada Syekh Zakaria Al-Ansari, jangan dihabiskan dan dibuang semuanya, karena itu termasuk sunnahku juga. Tapi perkecillah sebagai tanda ketawaduanmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menjawab, sami'na wa ata'na ya Rasulullah. Kami mendengar dan kami akan taat wahai Rasul. Lalu yang kedua, apa yang menghalangiku berjumpa denganmu wahai Rasul? Yang kedua adalah ketika engkau dipanggil Syekhul Islam, kau bangga. Ada rasa di dalam hatimu kesenangan ketika dipanggil itu. Dipanggil ustadz senang, dipanggil kiai senang, dipanggil ulama senang, dipanggil ustazah senang banget. Betul nggak? Ya. Dipanggil bu guru, pak guru senang, dipanggil cantik senang. Tidak mengembalikan pujian kepada Allah. Maka itu yang menghalangi. Ada rasa senang ketika dipuji dengan perkataan Syekhul Islam. Ya Rasulullah, jikalau itu menghalangiku berjumpa denganmu, maka sungguh aku sudah tidak senang lagi, kutinggalkan semua gelar-gelar itu. Kalau sekarang kan enggak. Ya, kalau enggak ada ustadznya, enggak ada haknya, depannya enggak mau datang.
Halo? Saya kan sudah haji, nggak ada haknya di depannya, nggak mau datang. Ini bukan nama saya, nama itu. Halo? Udah SAG, nggak ditulis SAG-nya, nggak mau datang. Ya, udah S1, S2, S3, doktornya nggak ditulis, wah nggak mau datang. Pangkat-pangkatnya harus ditulis. Ini sih enggak. Justru kalau senang dipanggil dengan kepangkatannya itu, senang ketika dipuji, maka itu menghalangi kedekatan dengan Rasulullah SAW. Apalagi dengan Allah yang maha memiliki pujian. Paham maksudnya? Ya. Ku tinggalkan semua. Aku sudah tidak senang lagi semua pangkat-pangkat dari manusia itu. Kalau itu menghalangiku untuk berjumpa denganmu ya Rasulullah. Lalu yang ketiga apa wahai baginda Rasul? Yang ketiga, ketika engkau wahai Zakaria menulis di dalam kitabmu, mengutarakan pendapatmu terhadap sesuatu dalam tulisan itu, kau menuliskan kata qultu, aku berkata. Karena pendapat beliau ditulis dalam karangan kitabnya, ditulisnya itu qultu, aku berkata. Dan ketika kau menulis tulisan qultu, aku berkata, itu ada rasa di dalam hatimu bahwa engkaulah yang memiliki ilmu itu, bahwa engkaulah yang sanggup untuk menulis kitab itu. Kau hilangkan pertolongan Allah, padahal sudah tahu dan engkau pasti paham bahwa kau bisa menulis kitab, padahal itu adalah ditolong Allah. Kau bisa mengarang kitab, tiada lain ilmunya dari Allah, tapi kau tulis perkataanmu dengan qultu di dalam kitab, tapi kau yakini itu adalah tulisanmu. Maka itu yang menghalangi kau berjumpa denganku. Ya Rasulullah, sungguh aku tidak akan menulis lagi kata-kata qultu di dalam karangan-karangan kitab-kitabku setelah ini. Ya, kalau itu menghalangiku berjumpa denganmu. Ya. Tapi ya Rasul, bagaimana dengan yang lalu-lalu? Kalau yang lalu-lalu itu sudah pada dicetak kitabnya, kemudian sudah disebarluaskan, banyak anak murid yang pada pegang, mustahil diambil satu-satu, dimusnahkan itu kitab-kitabnya. Bagaimana ya Rasul? Beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika itu Syekh Zakaria Al-Ansari beristighfar, astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi, ya. Kemudian terbang. Dan setelah itu, setelah ditinggalkan tadi yang tiga hal itu, berjumpa lagi dengan baginda Rasulullah SAW tiap hari, baik dalam keadaan nyata maupun dalam keadaan mimpi. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita juga dapat berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ya Karim, amin ya Rabbal. Menyangkut yang kemarin, yang mana yang paling berkaitan dengan cerita ini? Kemarin kan ada berapa sifat bawaan manusia lahir? Ada 4 sifat yang ketika manusia lahir mereka sudah membawa itu. Ya. Lahir manusia pasti udah ada 4. Sifat apa? Yang pertama namanya sifat bahimiyah. Apa? Bahimiyah. Manusia lahir ke bumi pasti sudah bawa sifat kebinatangan. Sifat bahimiyah itu sifat kebinatangan. Ya. Contohnya bagaimana sifat kebinatangan? Kaqada'i hawaijil batni wal farji. Ya. Seperti terus-menerus menuruti keinginan-keinginan perut dan kemaluannya. Ya. Jadi pas manusia lahir punya sifat kebinatangan apa? Pengen dipenuhi keinginan perut dan keinginan kemaluannya. Kalau perut keinginannya ya karena lapar, pengennya makan yang benar. Betul nggak? Kalau kemaluannya apa?
kawin, menikah. Ya, itu sifat-sifat kebinatangan. Wa ma yatba'uhuma, dan apa yang mengikuti kepada keduanya. Apa itu? Kahubbil mal, seperti cinta kepada harta. Untuk makan butuh harta, betul. Untuk menikah, kawin juga butuh harta. Maka akhirnya manusia cintanya sama harta. Karena dengan harta bisa memenuhi keinginan-keinginan perutnya, keinginan-keinginan kemaluannya, ya. Dan itu yang menghalangi manusia jauh dari Allah, dekat dengan Allah. Yang membuat manusia jauh dari Allah, yang menghalangi kedekatan manusia dengan Allah, yang menghalangi manusia itu dapat melihat Allah, yang menghalangi manusia itu dapat cintanya Allah. Itu 4 sifat. Yang pertama sifat kebinatangan. Orang gara-gara perut bisa saling bunuh-membunuh, betul nggak? Harta warisan, wah, gara-gara apa tuh? Urusan perut, urusan kemaluan, nggak jauh-jauh dari itu, betul nggak? Binatang kan begitu. Kalau mau kawin siapa juga, ya dikawinin sama dia, betul nggak? Ya Allah. Masalah makanan, ya rebutan. Maka kita hilangkan sifat kebinatangan itu. Bagaimana caranya? Kalau mau nyari harta, nyari uang, ingat jangan menuruti hawa nafsu sendiri, tapi bekerjalah dalam rangka beribadah kepada Allah. Kerja niatnya ibadah sebagai bekal untuk bertakwa kepada Allah. Makan begitu, kerucuk-kerucuk, perut lapar, pengen makan, betul? Pengen makan nggak kalau lapar? Tapi kepengenan siapa tuh? Kepengenan nafsu. Bagaimana caranya biar tidak menuruti keinginan nafsu? Pas waktu perutnya lapar, hatinya menghadap Allah. Ya Allah, hamba berniat ya makan untuk bekal, sebagai bekal takwa di hadapanmu karena Allah Ta'ala. Makannya tuh sebagai bekal takwa, karena dengan makan dia punya tenaga, betul? Nah, tenaganya itu nanti untuk bertakwa kepada Allah. Tenaga yang dihasilkan dari makanan yang dia makan, minuman yang dia minum, itu semua nanti akan membawanya mendekat kepada Allah. Tapi kita enggak, haus ya minum aja, enggak peduli cara minumnya semacam apa, betul? Makan lapar ya makan saja, enggak peduli mau makannya kayak gimana. Mau pakai tangan kiri, mau pakai tangan kanan, mau halal, mau haram. Nah, ini yang menyebabkan jauh dari Allah. Maka kita tinggalkan itu, kita ganti. Kalau mau kerja, niatnya beribadah kepada Allah. Kalau mau makan, niatnya sebagai bekal takwa. Menikah ya begitu. Bukan karena macam-macam, tapi karena diperintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Paham ya? Sifat kebinatangannya dihilangkan sedikit-sedikit. Nah, yang kedua, manusia ketika lahir itu sudah membawa sifat yang kedua. Apa itu? Sifat sabu'iyah. Apa? Sifat sabu'iyah artinya sifat kebuasan. Buas. Ya. Apa itu sifat buas? Contohnya bagaimana sifat buas? Kal ghadab, seperti marah-marah. Ya. Marah dari tidak cocok, kemudian marah, akhirnya di dalam hatinya ada bencinya. Orang yang suka marah-marah itu berarti lagi timbul sifat buasnya. Kalau timbul sifat buasnya, dia terhalang dari mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sifat buas itu
ka'adamir rifqah warahmah, tidak adanya kelembutan hati dan kasih sayang kepada selainnya. Ada kecoa terbalik, nggak ditolongin balik lagi, bener ya? Yang ada digeprek. Jadi kecoa geprek. Ada semut, didiamin aja, ya, dibakar. Nauzubillahi. Ada kucing lapar, disiram air panas. Halo? Dipukul pakai sapu. Saking keselnya itu ikan cuek baru digoreng udah digondol. Halo, benar enggak? Oh enggak. Alhamdulillah. Ya. Lembut hatinya enggak ada. Rasa rahmat atau kasih sayang dalam hatinya tidak ada. Itu namanya sifat buas. Anaknya melakukan kesalahan sedikit sudah marah-marah, ya. Suaminya telat pulang sedikit marah-marah, gajiannya berkurang marah-marah. Benar, ya? Jangan ingat, dengan adanya marah, dengan adanya tidak cocok dalam hati, dengan adanya kebencian dalam hati, kau tidak akan dapat dekat dengan Allah. Kau tidak akan mampu untuk mencintai dan dicintai Allah. Ayo tinggalkan marahnya. Yang ditimbulkan adalah kelembutan hati dan kasih sayang. Insya bener nih Bu? Halo? Bener enggak? Insya mudah-mudahan Allah memberikan anugerah taufik kepada kita. Yang ketiga, sifat bawaan lahir manusia itu apa? Iya, sifat syaitoniyah, sifat kesyaitonan, sifat kesetanan. Ya. Bagaimana itu contohnya sifat syaitoniyah? Kal hasadi, seperti hasud, iri, dengki, hasud. Itu SMS, ya. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain ya. Dia mengharapkan hilangnya nikmat pada orang lain. Ada enggak orang yang begitu? Banyak. Tetangganya punya TV baru, dia mudah-mudahan pecah tuh TV-nya. Itu tuh hasud. Apa itu? Hasud. Ganti lagi mobil tetangganya, ya mudah-mudahan tabrakan. Hasud yang begitu, ya, menginginkan keburukan pada selain dirinya. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya ranking 1, nggak apa-apa yang lain nggak dapat ranking juga. Nggak boleh begitu. Ya, betul. Nah ini hasud, ini sifat syaitan. Apalagi seperti merasa lebih baik dari yang lain, menganggap dirinya lebih baik daripada yang lain selain dirinya, itu juga sifatnya syaitan. Kenapa kamu gak mau sujud kepada Adam, wahai iblis? Karena engkau ciptakan aku dari api, ya Allah, sedangkan kau ciptakan Adam alaihissalam dari tanah. Ana khairum minhu. Itu juga sifatnya iblis, sifat kesyaitanan. Jangan selalu merasa lebih baik dari yang lain. Dalam hati kita, semakin kita merendah di hadapan Allah, di mana? Di hadapan, maka semakin tinggi derajat seseorang di hadapan Allah. Jadi kalau mau tinggi, mau mulia di sisi Allah, hatinya nggak boleh merasa lebih baik dari orang lain, apalagi sombong. Hilangkan itu sifat hasud, insya. Bisa nggak kita ngilangin sifat hasud? Sulit kalau tidak ditolong Allah, maka mohon pertolongan Allah. Amin ya rabbal. Yang keempat, sifat bawaan manusia yang menghalangi manusia itu dekat dengan Allah itu apa? Sifat Rabbaniyah, sifat ketuhanan. Padahal sifatnya Tuhan
sifatnya Allah tapi dipakai sama manusia, cocok enggak? Enggak cocok. Allahu Akbar, Allah itu yang maha besar, yang patut dibesarkan hanya Allah. Dipakai sama manusia, enggak ada lagi yang lebih cantik dari aku. Halo? Ingin dibesar-besarkan sama manusia. Oh cantiknya kamu, emang udah cantik dari lahir. Halo? Betul gak? Bagusnya suaramu, gue gitu loh. Dalam hatinya tuh, ya. Kahubbul madah wassana, dia senang dipuji, dia senang disanjung-sanjung. Yang pantas dipuji sebenarnya hanya Allah, yang pantas disanjung sebenarnya hanya Allah. Manusia nggak ada yang berhak untuk disanjung-sanjung. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Tinggalkan dalam hati kita, pengen diagung-agungin, pengen dihormat-hormatin, pengen disanjung-sanjung manusia, pengen dipuji-puji manusia. Nah, buat apa sih? Di dunia cuma sebentar doang juga. Ya. Kalau itu menghalangi kita dengan Allah, menghalangi kedekatan kita dengan Allah, tinggalkan. Berapa banyak amal yang sia-sia ketika di dunia. Dia merasa sudah pergi haji, dia merasa sudah pergi umroh, dia merasa sudah banyak bersedekah, tapi ketika dia memiliki habaan mansura, seperti debu yang berterbangan, dia melongok. Ketika dia memiliki nggak ada lagi, ternyata amal di dunianya habis semua. Kenapa? Gara-gara ria, pengen dipuji manusia. Paham ya? Tinggalkan. Kalau yang keempat ini Allah tolong dan berikan taufik kepada kita untuk dapat meninggalkannya, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Maka Allah ganti nanti dengan sifat yang lain. Apa sifat yang lain itu? Sifat ubudiyah. Apa namanya? Sifat ubudiyah. Apa itu sifat ubudiyah? Sifat kehambaan. Manusia diciptakan sama Allah kan buat jadi hamba. Maka kalau sudah hilang sifat kebinatangannya, sifat buasnya, sifat syaitannya, sifat ketuhanan yang ada pada dirinya, maka Allah ganti menjadi sifat ubudiyah, sifat kehambaan. Hatinya akan selalu tawadu, rendah hati, tadarru, merendahkan dirinya di hadapan Allah, merasa selalu butuh terhadap Allah, menghinakan dirinya di hadapan Allah, tidak merasa mampu berbuat apa-apa kalau tidak ditolong Allah, harus bergantung terus-menerus kepada Allah. Itu sifat-sifat kehambaan. Ya. Ridho terhadap ketentuan Allah, tidak pernah mengeluh dan protes terhadap Allah, itu sifat-sifat kehambaan. Kalau sudah habis semua sifat yang buruknya, maka ditimbulkan oleh Allah sifat baiknya, sifat asal penciptaan manusia yang sebenarnya, yaitu sifat kehambaan. Paham sampai di sini? Kita tuh sering kali nggak jujur sama Allah. Halo, bener nggak? Di hadapan manusia sih kelihatannya bagus. Contoh begini, ya, Bu, ini gara-gara sumbangan dari ibu nih, ya, sehingga musolahnya jadi bagus, gitu. Ya, ini kan karena sumbangan dari ibu. Kitanya berkata, alhamdulillah, enggak kok, enggak begitu. Ya. Saya mah enggak bisa berbuat apa-apa. Itu sih datangnya dari Allah. Bagus enggak ngomong begitu? Tapi di dalam hatinya, biar saya dibilang tawadu. Enggak jujur di hadapan Allahnya. Padahal lisannya mengucap alhamdulillah,
Ya, ini kan ditolong Allah, saya sih nggak bisa apa-apa kok. Aduh, saya sih orang yang hina. Enggak, itu semua kan dari Allah, hartanya juga. Dengan harapan bagaimana dia berkata begitu? Biar dipanggil orang yang solehah, biar dibilang hati-hati. Belum tentu ucapan itu menggambarkan apa yang dalam hatinya. Betul ya? Kalau nggak ada ibu nih, aduh, saya nggak tahu deh, pasti udah diusir nih, ya. Saya nggak bisa bayar ini bayar itu, untung ditolong sama ibu. Allah yang nolong. Bagus nggak omongannya? Allah yang nolong. Saya sih nggak bisa apa-apa. Duh, saya sih orang yang hina. Bener deh. Yang nolong itu Allah kok benar. Benar dia berkata begitu, benar ya? Benar. Tapi dalam hatinya pengen apa? Pengen dapat pujian terus menerus dari dini. Ibu tuh udah baik, tawadu lagi, nggak mau dipuji-puji. Tuh lihat ibu, aduh, saya jadi tambah ngefans sama ibu gitu ya. Udah banyak menolong, mana senang sedekah, senyum melulu. Akhirnya banyak pujian. Itu yang dipengen sebenarnya. Rusak nggak amalnya? Rusak. Ya. Jadi bagaimana? Yang paling penting tuh sifat hati yang ada dalam hati kita, sikap hatinya di hadapan Allah. Allah nggak ngelihat tuh apa yang kita ucapin, apa yang kita lakukan, nggak terlalu memandang itu. Yang paling dipandang Allah apanya? Hatinya. Kalau kau sujud lahiriahmu, jangan lupa sujud juga batiniah. Itu namanya hamba. Sujud lahiriahnya, nempel wajahnya yang sering diagung-agungkan, dimulia-muliakan. Ada noda sedikit, cepat-cepat dihilangkan. Karena wajah itu simbol dari kemuliaan-kemuliaan. Betul? Harus sujud nyium tanah, merendahkan dirinya di hadapan Allah. Tapi lagi sujud, lagi membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana, maha suci, Rabbiya, Tuhan aku, al-a'la, yang maha luhur, wa bihamdihi, dan dengan memuji kepadanya. Ngomongnya sih begitu, tapi dalam hati nggak ada yang sujudnya lama kayak aku. Nggak ada nih di kampung ini yang malam-malam salat tahajud kayak saya. Saya tahajud sampai 12 rakaat. Coba mana ada yang bisa salat tahajud 12 rakaat kayak saya. Nih, saya baca tasbihnya banyak dalam sujud karena salat tasbih. Mana ada di kampung sini yang salat tasbih malam-malam? Gua gitu loh. Padahal lagi sujud. Lahiriahnya sujud di hadapan Allah, tapi batiniahnya tidak sujud di hadapan Allah, tetap tidak akan mulia di hadapan. Faham ya? Maka kita harus berjalan beriringan, insya Allah. Lahiriahnya baik, ya batiniahnya juga baik, harus lebih baik, insya Allah. Maka ada salah satu doa dari baginda Nabi Muhammad SAW agar hati itu lebih baik dari lahiriahnya. Ya, apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya udah pernah dikasih deh. Allahumma ja'al. Ya Allah, jadikanlah sariroti, bukan roti, bukan merek roti, bukan. Sarirun itu artinya batiniah. Ya, ini doa yang diajarkan baginda Rasulullah SAW. Sariroti bukan artinya merek dagang, bukan. Batiniahku, ya, khairun, lebih baik, min alaniyati, daripada lahiriahku. Allahumma ja'al sarirati khair min alaniyati. Allahumma ja'al sarirati khairan, jangan khair,
khairan min alaniyati. Waj'al alaniyati salihatan. Ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati solihatan. Ya, artinya yang tadi, ya Allah, jadikanlah batiniyahku lebih baik dari lahiriahku, dan jadikanlah lahiriahku beramal soleh. Kalau lahiriahnya soleh, kita minta batin itu lebih baik daripada lahiriah, pasti batiniahnya juga jadi soleh. Paham ya? Bukan cuma tampang luarnya saja yang seperti orang soleh, tapi hatinya enggak. Tapi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lahiriah batiniahnya soleh. Paham maksudnya? Sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati solihatan. Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati solihatan. Mudah-mudahan kita dianugerahkan taufik oleh Allah dapat melaksanakannya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Semoga Allah hilangkan sifat-sifat yang tidak baik pada diri kita. 4 sifat tadi yang telah disebutkan, sifat kebinatangan Allah hilangkan dalam diri kita. Sifat sabu'iyah Allah hilangkan dari dalam diri kita. Sifat syaitaniyah Allah buang dari diri kita. Sifat rabbaniyah juga Allah buang dari diri kita. Semoga Allah ganti dengan sifat ubudiyah di dalam diri kita. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa anak-anak keturunan kita. Dan semoga ketika kembali kepada Allah, semoga kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.